bersama gue di Malolopan di Sabdrakori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik aja saat menonton video ini di malam Jumat ini. Oke guys, jadi seperti biasa di malam Jumat yang sama dengan malam Jumat sebelumnya, kita akan melakukan prosesi story time, dimana sekarang story time sudah menginjak ke hashtag 35. Tapi guys, sebelum masuk ke cerita-cerita yang ada di Storytime hashtag 35 ini, gue mau kalian untuk mencet dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Langsung dipencet sekarang juga, aktifin juga lonceng notifikasinya. Bisa amat, gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung aja kita bakal masuk ke Storytime hashtag 35 cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Halo Kak Kori, aku mau cerita nih. Beberapa hari yang lalu, aku kan bangun jam 3.58 pagi. Anjay, detail banget. Ngapain mau jam segitu, mau piket lo? Habis itu aku langsung wudhu, terus sholat subuh karena waktu itu udah azan di tempatku. Karena musola di rumahku itu masih agak gelap kalau jam 1 sampai jam 3 pagi, aku memutuskan untuk sholat di ruang tamu rumahku aja. Nah, waktu sholat aku mendengar suara-suara saklar lampu yang dipencet terus. Jadi kayak tek gitu bunyinya. Tapi saat aku ngecek saklarnya pas habis sholat, nggak ada orang yang mencet saklar lampunya itu. Aku nggak mau negative thinking dong. Jadi aku memutuskan untuk duduk di kursi yang ada di meja makan sambil nge-scroll WA. Ada ya orang main HP nge-scroll WA. Nge-scroll WA apa? All shop lu nge-scroll WA. Biasanya nge-scroll TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, itulah minimal ya. WA, ngedata nomor HP teman-teman lu. Ya udah nggak apa-apa, itu terserah lu. Waktu aku lagi nge-scroll WA, tiba-tiba aku dengar suara cowok gitu kan dari dekat bahu kananku. Aku melihat ada tangan. Hah? Oh, dari dekat bahu kanannya dia ngeliat ada tangan. Warnanya hitam, berlumuran darah. Yang dimana tangannya itu kayak mau memegang bahuku. Berarti dia kayak gini ya. Aku langsung refleks menghadap ke belakang. Dan yang kulihat itu adalah cowok hitam besar yang serem banget. Ditambah lagi mukanya itu berlumuran darah, gak ada mata, gak ada hidung, hanya ada mulut yang mengeluarkan darah, serta taring yang panjang. Aku kaget dong dan langsung kembali menghadap ke depan. Tapi pas aku lihat ke depan dan mencoba lagi buat lihat ke belakang, makhluk itu udah gak ada. Syukur gak ada. Kalau masih ada terus lu bingung, rabies lu. Aku gak ngerti apakah itu cuma khayalanku saja atau itu memang asli. Karena itu nyata banget dan serem banget. Gak kebayang sih gue ya. Tiba-tiba kayak begini. Dreng. Ada kuman di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua. Oke, ini dia cerita yang kedua. Aku mau cerita pengalaman hororku. Jadi kan pada malam hari itu pas banget lampu pada mati. Pas banget momennya ya. Malam hari lampu mati, nemu setan, ujung-ujungnya udah pasti. Nah, satu keluarga aku bangun semua. Untung bangun semua. Kalau lu doang yang bangun lebih parah lagi. Ayahku ambil pisang. Wait, what? Mati lampu, ambil pisang. Apa nih pisang lu LED nih? Lalu kulit pisangnya dibuang keluar. Oh iya, gabut banget malam-malam. Duh, malam-malam mati lampu ngapain nih enaknya? Wah, makan pisang sambil buang sampah sembarangan seru nih. Mungkin itu pikiran ayah lu ya. Oh ya, by the way, itu jamnya sekitar jam 1-an gitu. Pada saat itu ayahku melihat rumah tetanggaku jendelanya kebuka ketutup dengan sendirinya. Tapi dengan cepat gitu kak, seperti ada orang yang sengaja ngegoyangin. Tapi sayangnya di sana nggak ada siapapun di jendela tersebut. Ada gelas muter-muter sendiri juga di meja depan rumah itu. Wow. Ayah menceritakan hal itu kepada ibuku dan ibuku percaya. Lalu beberapa menit kemudian di pintu depan rumahku ada yang ketuk-ketuk. Sontak kami sekeluarga terkejut karena kami pikir siapa yang bertamu malam-malam. Jam 1-an loh itu. Kami pun tidak berani membuka pintunya dan disuruh untuk tidur oleh ayahku. Pada saat aku mau tidur, wait, what? Aku melihat pocong di jendela kamarku. Dia mengetuk kaca jendelaku dengan perlahan. Tuk. Wait. Pocong mengetuk jendela kamar. Pocong kan begini nih.
Dia ngetuknya apa kabar? Pakai palanya begini-begini. Mungkin kali ya. Aku sangat takut karena pocong itu serem banget. Di matanya hanya ada putih dan di mukanya juga ada belatung. Iya. Aku tidak peduli lagi dan aku langsung cepat-cepat tidur. Keesokan harinya, semua orang di rumahku bercerita tentang pocong dan ciri-cirinya sama seperti yang aku lihat. Ternyata bukan aku saja yang diteror. Terima kasih, saya Desvita Kristianata. Semoga dibaca. Kristianata, bagus banget namanya ya. Makasih ya Desvita Kristianata. Ini ceritanya udah aku baca dan so creepy sih. Maksudnya kayak ada berawal dari buka kulit pisang, melihat tetangga yang ada keanehannya, and see the poci. You. Oke, kita next ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Swastiastu Kak Kori. Swastiastu, aku dari Bali. Oh wow, dari Bali mana nih? Aku mau cerita pengalaman hororku Kak. Jadi gini, waktu ini pas malam hari aku lupa itu hari apa. Pada saat itu aku lagi makan di sekepat. Jadi sekepat itu kayak tempat duduk nongkrong gitu loh, namanya sekepat. Nanti aku bakal isi gambar sekepatnya juga. Nah, dia lagi duduk di situ, lalu tiba-tiba ada suara celepuk atau dalam bahasa Indonesianya burung hantu. Celepuk itu burung hantu. Nah, di sini tuh diyakini kalau ada suara celepuk berarti ada leak juga di dekatnya. Setelah mendengar itu, aku memanggil bapakku untuk minta tolong agar mengusir burung hantu itu. Oh, berarti burung hantunya bukan peliharaan dia ya? Karena biasanya di Bali tuh orang-orang banyak banget melihara burung hantu, nggak ngerti kenapa. Tidak lama kemudian bapakku datang bawa batu bata dan melemparkannya ke sumber suara itu. Bapakku langsung kaget dan berlari karena benar saja dia melihat leak. Ih, dengan taringnya yang panjang dan mukanya yang aeng. Aeng itu artinya serem. Kukunya juga panjang dan di belakangnya juga ada banaspati. Aku yang melihat bapak berlari juga ikut berlari masuk ke dalam rumah. Kami langsung menutup pintu dan tidak berani keluar pada malam itu. By the way guys, buat kalian yang gak tahu apa itu banaspati, jadi banaspati itu adalah ini. Ya, ini banaspati. Tadi juga udah sempat ditunjukin gambarnya. Jadi banaspati itu kayak bola api yang terbang. Biasanya kalau di Bali disebut dengan endian. Jadi itu emang kayak gimana? Itu setan sebenarnya, tapi dia berbentuk kayak api. Bukan Ghost Rider ya, bukan Ghost Rider nih. Oke, tapi dari cerita ini gue lihat bahwa cerita ini sungguh real gitu sih, karena di Bali emang sering banget ada penampakan leak kayak gini. Dan emang tanda-tandanya seperti itu, ada banaspatinya, terus habis itu ada bunyi-bunyi aneh gitu dan something like that. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat ini berasal dari salah satu followers aku, namanya adalah Maitsa, sering dipanggil Mai. Halo Kak Kori, nama aku Maitsa, sering dipanggil Mai. Jadi waktu kecil sekitar umur 9 tahun, aku sering banget ngeliat hal-hal yang aneh. Jadi dulu pas aku lagi main HP di kamar, aku seperti mendengar barang jatuh dari dapur. Lalu gak nunggu lama, aku langsung nyamperin ke sana. Wow. Anak kecil loh, umur 9 tahun, harusnya udah ngerti hantu. Disamperin. Gila, gue waktu kecil denger itu lari, kencing gue keluar. Ini malah disamperin coba. Oke, dia nyamperin untuk mengecek apa yang terjatuh. Tapi betapa terkejutnya aku saat aku melihat dalam keributan di rumahku waktu itu. Aku ngelihat makhluk hitam besar dengan mata merah, taring dan juga buncit. Tapi si makhluk hitamnya itu lagi merangkak dan bergerak ke arahku. Jadi kayak anjing, gue ngebayangin bangsat. Itu posisinya aku lagi sendirian di rumah. Makhluknya itu keluar dari kamar ibuku dan aku langsung lari ke kamar. Aku langsung menutupi tubuhku menggunakan selimut yang ada di dekatku. Gak cuman itu, waktu aku sudah menutupi badan pakai selimut itu, aku dengar di luar kayak ada suara yang memanggilku. Maya Estianti, ada Maya. Tapi itu seperti suara ibuku. Seketika aku langsung nyamperin suara ibuku itu. Setelah aku udah berada di ruang tamu, ternyata aku melihat lagi makhluk hitam yang tadi. Dan aku pun langsung lari dan pergi ke kamar lagi. Aku kunci pintu, lalu setelah itu aku menoleh ke belakang. Di sana sudah ada makhluk hitam dan mukanya remuk gak karuan. Bayangin gue tidur sendirian. Di posisi itu aku langsung terkapar dan tidak sadarkan diri.
shit, ini serem banget, so creepy banget karena itu genderuwo nggak sih? Ih, duh. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang terakhir di Storytime hashtag 35 kali ini. Halo Kak, aku mau cerita kisah hororku waktu aku masih kecil dan belum bisa baca-baca doa. Waktu itu kerabatku ada yang meninggal karena tabrakan. Oh my god, turut berduka cita ya. Dan kita juga tetanggaan. Aku juga sering main sama anaknya. Lalu beberapa hari kemudian di desaku heboh berita tentang hantu gentayangan. Dan malam harinya itu di waktu aku tidur, pada saat itu aku tidur sekamar sama ibuku dan aku ngerasa kayak ada yang memelukku dari belakang. Oh my, jangan bilang itu ya. Aduh, dipeluk setan anjing. Oke, positive thinking, belum tentu setan kan? Aku kira ibuku, tapi ibuku ada di depanku. Lalu siapa yang memelukku? Karin kali ya pakai hantu meluk-meluk dari belakang tuh. Aku mencoba untuk meraba tangannya, lalu aku pegang tangan tersebut. Teksturnya halus dan dingin seperti tidak ada tulangnya. Aduh, setan, ini mah pasti setan. Aku mencoba melirik sedikit ke belakang dan aku melihat seseorang. Dia memakai baju putih dan ternyata itu mukanya hancur, mulutnya juga hancur, seperti tidak bisa menutup gitu mulutnya. Darahnya di mana-mana dan dia wangi kayak wangi bunga Kamboja. Aduh, asli gue merinding deh. Sumpah. Aku ketakutan dan badanku kaku semua. Aku mencoba untuk membangunkan ibuku, tapi mulutku sulit terbuka. Pada saat itu dia menempatkan tangannya di leherku seperti mengelusku. Aduh, mampus itu. Aku yang terlalu kaku hanya bisa diam dan pasrah. Lalu dia bangun dan melihatku. Dia bangun dan melihatku dari atas sambil tersenyum seram. Darahnya terciprat ke arahku. Dia seakan-akan mendekat dan lebih dekat. Dekat lagi. Dan semakin dekat. Aduh. Dia membuka mulutnya seakan-akan dia akan memakanku. Lalu entah kenapa aku langsung bisa berteriak. Jadi kayak langsung gitu ya. Berarti ketindihan tuh. Ibuku yang bangun akibat teriakanku itu langsung membangunkanku dan bertanya aku kenapa. Lalu aku menceritakannya dan ibuku langsung memelukku. Fix itu ketindihan sih. Gila, asli kalau ini sungguhan serem banget sih, sumpah. Tapi ketindihan itu bukannya kayak beneran juga gak sih? Sebenarnya beneran gitu loh, ada kuntilanak yang meluk lo dan aduh, gue antara jijik, takut, serem dan semuanya. Oke, itu dia tadi kelima cerita untuk Storytime hashtag 35 kali ini. Menurut kalian dari cerita 1, 2, 3, 4, 5 cerita mana yang paling serem? Kalian bisa langsung komen di bawah. Dan juga kalau misalnya kalian punya kritik, saran, pendapat, ide konten dan juga storytime horror, kalian bisa langsung menceritakannya lewat WhatsApp dan juga email yang ada di bawah sini yang udah langsung di handle sama admin gue. Kalian bisa langsung hubungin ke sana sekarang juga, karena gue akan pasti selalu menunggu setiap saran, kritik dan juga cerita-cerita horor dari kalian semua yang ada di rumah. Sekali lagi sih gue mau ngingetin buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga, serta aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan gue upload video baru. Selamat malam Jumat, dan segitu aja dari gue untuk video Storytime hashtag 35 kali ini. Bye bye, dan hati-hati di pojok kamar kalian ada yang dadah.